Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah Nurul Islam dan juga Jabal Hidayah. Lebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jaga umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini, alhamdulillah kita seperti biasa mengikuti pengajian rutin, yaitu kajian Al-Quran. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Tidak terasa kita sebulan sudah lewat ya, dan kita bertemu lagi pada hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Rabiul Akhir ya, 1440 Nabi Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Oktober. Jadi pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Al-Quran surat Al-Baqarah, dan tidak terasa sudah sampai ke ayat 20 ya. Dan kita hari ini akan memasuki ayat yang ke-21. Yang terakhir kita sudah memperoleh tausiah ya, bagaimana kalau atau karakter daripada sifat-sifat orang-orang munafik ya. Itu sampai ayat 20, dan kita akan mengkaji Al-Quran surat Al-Baqarah mulai sekarang, yaitu ayat yang ke-21. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, selain kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah wawasan ilmu kita, dan sekaligus juga mungkin mempererat tali silaturahim ya, khususnya warga Bapak Gempol dari RT 4 ya, Jabal Hidayah dengan RT 5 Masjid Nurul Islam. Semuanya demikian, mudah-mudahan langkah dan niat kita semuanya dicatat oleh Allah dan menjadi ibadah dan amal soleh. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Pak Ustadz yang mana telah bisa meluangkan waktu pada kesempatan ini untuk langsung memberikan tausiahnya. Mengajarkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu para
yang secara pemahaman apabila kita bahas mungkin dibagi secara bab ayat 21 ini sampai kepada 25 itu pembahasan tentang kemujizatan atau tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah itu berarti ayat-ayat tentang alam semesta. Ayat kauniyah yang menunjukkan pada kemahasaan Allah, ketauhidan kepada Allah. Sedangkan ayat-ayat kauniyah berarti ayat yang bersifat ucapan atau firman Allah, dan itu berarti tentang kemujizatan Al-Quran sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga membahas tentang apa yang akan didapatkan oleh orang yang menentang ayat kauniyah atau ayat kauniyah, juga apa yang akan didapatkan oleh orang yang menerima ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat kauniyah. Nah, pada pertemuan sekarang insya Allah kita bahas dulu tentang ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Dan itu pada ayat ke-21 dan 22. Jadi insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan baru membahas kemujizatan Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah. Baik, untuk surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 tentang kebesaran Allah terkait dengan ayat-ayat kauniyah. Ini dimulai dari pembahasan ayat 21 dengan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimatnya adalah ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Yang dimaksud manusia pada ayat ini, yang dipanggil ini adalah manusia pada umumnya, semua manusia. Dan ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang bersifat universal, menyeluruh, bersifat mendunia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, ajarannya itu bersifat lokal. Lokal itu karena seperti misalkan Nabi Lut, Nabi untuk negeri Sodom, Nabi Saleh untuk kaum Samud. Jadi terbatas. Nabi-nabi sebelumnya itu untuk kaumnya saja. Tetapi kalau Nabi Muhammad ini Nabi untuk seluruh manusia, bahkan juga untuk para jin. Sehingga kalau ada pertanyaan hari jin, semua ibadahkan. Sehingga mereka Nabi Muhammad. Sebab ajaran Nabi Muhammad bersifat menyeluruh. Rahmatan lil alamin itu. Alamin pada kata rahmatan lil alamin itu bermakna manusia dan manusia. Sehingga Rasul itu diutus bukan kepada manusia saja, bukan kepada seluruh manusia saja, tapi juga seluruh bangsa jin. Karena di dalam surat Al-Jin, bangsa jin juga mendengarkan Al-Quran.
Inna sami'na Qur'an ajaban bersih. Kami mendengar Quran yang begitu mengagumkan. Dan ada yang beriman, ada yang tidak, semua tidak. Kalau beriman, katalah bin soleh. Kalau beriman, berarti bin kafir, gitu. Bin kafir, gitu. Kami baik, tidak boleh. Maka ada riwayat ketika Abu Bakar nanti sholat malam kemudian barang wala dol. Ini tukang itu dol. Direret itu saya kenal. Tapi Abu Bakar itu bisa orang dol. Saya bantu dia. Direret itu saya kenal. Betul. Tadi namamu ngirim sholat. Jadi urangnya kalau sekarang harus ditunggu, nunggu kemana, jual ayam potong, kalau orang pulang ya kalau hadir ada membeli kayak itu, ada apa ya saya kemana itu gitu ada. Biasa saja karena ya sama aja dengan kita gitu, punya kewajiban, kemudian juga ibadah, sama aja. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi berarti ibadahnya kemana caranya? Tinggal ini cara Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad untuk seluruh gitu, bukan satu kaum saja. Berarti ya ayuhan nas ini menunjukkan ajaran Nabi Muhammad itu bersifat mendunia. Makanya selama di Mekah, logika Papua, logika New Zealand, logika Putu, saya karena memang berlaku untuk seluruh. Kemudian yang kedua, makna manusia pada dalam kalian yang ada. Ini manusia yang sudah berpikir atau sudah balik. Bukan manusia secara keseluruhan. Jadi orang-orang terkapannya ayat ini jadi manusia. Kenapa? Sebab ya ayuhan nas ini nanti selanjutnya adalah perintah ibadah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu kan perintah ibadah. Yang diperintahkan ibadah itu, yang diwajibkan ibadah itu yang sudah balik, yang sudah mukalaf tidak. Kalau belum balik, belum mukalaf, belum diwajibkan ibadah. Maka panggilan ya ayuhan nas ada yang dikecualikan. Satu, anak kecil tidak masuk pada panggilan ini. Jadi ulah dipaksa ulah ngetik tidak ibadah. Hari latihan apa? Hari orang manusia tereku. Manusia wajib ibadah. Bukan begitu. Jadi tidak masuk pada ya ayuhan nas. Nugelo kan sekarang adalah ya ayuhan nas. Padahal manusia karena orang gila itu akalnya sakit gitu. Sedangkan yang dimaksud anak ini yang berakal, maksudnya yang dalam menggunakan akal itu ya sehat pada umum. Jadi kalau punya ayuhan nas, maka kalau saya mengelak terimakan hasil kalau jadi kalau bapak yang sholat, yang ibadah, jangan tahun. Mana ada sholat? Ketika ada dipanggil gitu. Itu ya Yohanes gitu. Tidak kayak anak. Kalau dipaksa, itu nggak ada itu ibadah. Orang yang memang mau mengerti asal. Jadi dalam memahami ayat Quran memang harus untuk sepuluh orang berpondok di rumah. Bulan jika saudara kejelemah, pasti kali orang kejelemah diwajibkan ibadah, boleh gitu-gitu. Orang kalau di orang pada ke atas dimaksud anak pada ayat ini.
apa mesti ada tafsir daripada Al-Quran. Kemudian perintahnya pada ayat ini adalah u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Ini bagus sekali ya, nyambungkan kata ibadah karena robbah. Jadi robbah itu sok aya istilah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti Allah dalam kapasitas sebagai yang maha mencipta, maha mengatur. Urusannya mungkin sekarang kawannya di alam semesta di robbah. Dengan kata lain bahwa manusia diperintahkan ibadah itu kepada penciptanya, pengaturnya. Bakal timbul pertanyaan, lalu saya orang yang ibadah jemaah berhala, berhala anu dijieun kumanehna, lamun rusak diomean kumanehna, lamun misalkan ditajong ku anjing, diusapan kumanehna. Kira-kira pantas ibadah aja gitu. Betul aja. Dan tidak bersifat mencipta, tidak bersifat mengatur, malah menciptakan penyembah. Jadi pakai akal sehat. Aku atur. Kalau bisa mampu orang malah kalau dijemput orang berusaha dengan orang. Kalau bisa mampu urusan dulu apa? Jika jelema ka jelema pan aya jelema ka jelema istilahna sama tepung. Kunaon aya istilah sama tepung. Baru anu di sama tepung teh hebat bener. Juragan raja kaya sama tepung. Atau juragan raja kaya bukan sebarang ada kalau di tempat pribadi itu. Kalau ngarang lagi berapa? Nah, anggaran maka lebih karena usia kalau bisa segala di balannya jadi bawa duit hari ke sekolah kemudian mau bebas jika orang segala di bulan perhitungan mulai dari nomor darah tinggi mulai durian dengan diabetes mulai sipun dengan kolesterol ada nomor duit untuk membeli main tahu. Dikurangan nikmat, ya kan ditambah rata gitu kan. Nah hebat-hebatnya di lemas, tahun pantas kan pakai kulit lemas, nggak mau ke lemas, dan di lemas kena kumatan. Ada Allah, wal awalu, wal akhiru, aja paling awal dan rumah menciptakan. Anjana paling akhir dah orang bakal maut kepada Allah maut. Mereka orang marah maut dunia hancur oleh Allah. Orang maka disebut wal akhir. Tapi kalau kita akan dulu 25 malaikat maut dia mau. Si malaikat maut tukang mencabut nyawa. Maut kami yang kudalilah cabut lagi. Wah, kita akan dulu 25. Pada Allah terakhir, saat terakhir malaikat mau sakit. Kata Allah itu tak disebut wal akhir. Oh, apa saya tu? Saya makhluk sahaja tahu tak? Malaikat kita. Jangan mereka hancur. Ayat iman jadi pantas beribadah. Lawan memang gaduh kemampuan untuk tidak terbatas, tidak terhingga. Kau orang lagi itu ada dengan ibadahkan ke rumah apa? Coba tadi kalau patung aku ibadahkan, aku pasti dia pun pusat di orang kubur. Punten
paling. Tapi orang tidak makan. Sebutan jaman menurut keyakinan yang lain. Semua itu nyembah duit mau. Akhirnya orang itu nyembah saya kamu kalau ini ini banyak usaha tuh. Saya gitu. Orang ada memakai akal sehat. Itu orang itu. Tapi itu bicara-bicara ini tentang masalah ketuhanan. Ini umat kita yang menjadi umat kita. Orang yang dimana Allah menurunkan Tuhan dengan semesta anugerah hebat masalah. Orang buktikan kumaha yang Allah maha hebat masalah. Bukan hiji yang Allah Rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuhanmu yang telah menciptakanmu waladzina min qablikum dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, berarti kurang diciptakan Allah, sepuh kurang diciptakan Allah, nenek moyang kurang diciptakan Allah, budak-budak gantung siwur dan ngawareng kurang diciptakan Allah, nabi kakak itu Nabi Adam diciptakan Allah. Kumaha ayeuna cara orang-orang yang penciptaan? Kan perlu pembuktian. Dan orang diciptakan Allah. Di Al-Quran Allah terangkan yang Allah ciptakan Adam di tanah, terus Allah ciptakan keturunan Adam di sari pasti tanah. Beda. Adam di tanah, upami manusia disebut Allah min sulalatin min tin dari sari pasti tanah. Dari segi bahan, dia lalu benar menciptakan Allah. Ibu upami orang meyakini dalam hati utara, istirahat malaikat ngadep-ngadep kanan di negara betul itu. Pemasarannya kanan masuk pada betul itu. Lamun memang disebut diciptakan itu kanan. Pemasarannya kanan masuk. Bingung ya, sarua bingung mata lain di sana orang. Tirus hari pasti sana. Kalau Adamnya tirus sana. Memang Allah memerintahkan kepada malaikat jangan 7 jenis tanah no air bumi. Setelah dibentuk, sos dibentuk. Jadi Adam. Lalu 3 nawan ya, 3 patung. Tapi tadi pasti anu. Tadi pasti anu. Malah di pameran lagi di pameran dengan 70 tahun. Apa yang berarti? Nah, karena itu kan hari orang tinu hari pasti tanda min sulal tin min tin. Ternyata dari maksud hari pasti tanda hal-hal yang berkaitan dengan unsur hara, mineral dan zat dan apapun yang ada di bumi. Kita disebut dari patikan. Diserap serabut akal. Serabut akal. Naik daripada tadi itu. Serabut akal itu naik karena mata. Sangke maju karena nanti keras. Daun terjadilah fotosintesis, kemudian berbunga dan berbuah. Bahkan hipotesis ada panasan ke matahari terjadilah proses fotosintesis dan berbunga berbuah. Buah yang disebut buah bisa buah dalam arti buah mangga, bisa oke buah dalam arti buah kelapa, jeruk, anggur itu buah, tangkal buahan. Namun pare buahan kan apa? Nah, kan? Itu buahan kan tapi. Nah, tadi. Tapi lagi diserap dengan kali patisan. Terus eta buah. Mungkin namun tangkal pare berarti buah teh, buah tadi kan. Pohon padi. Dibuahkan kurang. Si bahan-bahan tadi, lalu diserap teh itu memasukkan ini. Buah-buahan masuk. Terus pusatokan, disatukan, ada daunnya.
ukuran kan. Nah, itu presiden itu termasuk dari barang masuk pada tubuh, di sini akan terjadi proses spermatozoid. Jadi bagaimana pembentukan sperma dan spermatozoid, spermatozoa. Sehingga si anu dimakan kurang itu kita aya jadi sumber energi, aya anu jadi kesal, aya anu jadi sperma tadi, aya oge anu jadi sampah. Nah, eta hari itu kemudian meledak bau jengkol. Eta mah sampahna. Gitu, aya oge anu tidak terurai atau naon mulai jadi lemak atau naon itu jalan tubuh. Nah, aya bagian anu jadi sperma. Tilu dimakan dengan makanan kunaon Nabi ngawanti-wanti ke para pemuda siapa kalau sabab dia para pemuda lamun geus mampu kangge kawin geura nikah maksudna lamun geus menjeun ka usia dan produktif geura nikah. Bagi kemudian hari tos usia produktif mah tos mun awewe tos centil gitu ya. Mun lalaki tos naon ya. Pegel. Cara supaya jalanan bener, jalanan aneh nikah. Kumaha lamun sama nikah? Maka kalau Nabi ka pemuda anu sama nikah, fa alaihi bisawm. Hendaklah dia tahu. Ada apa dengan saum? Ternyata dengan saum, kan saum segala dimakan. Si bahan-bahan untuk masuk ke tubuh itu kurang. Maka pembentukan sperma itu kurang. Kaburu hancur itu pada tubuh. Tapi kalau disuruh makan, terjadi pembentukan sperma macam. Tadi ini jangan kayak umur-umur pas dewasa mah. Jual naik, kayak gitu. Mati bahannya benar. Jika balon semakin ditiup, semakin membesar. Nah, maka syahwat. Semakin banyak makan, banyak asupan, sperma masuk dari pembentukan. Syahwat semakin gede. Tapi semakin kurang, semakin sedikit, bahannya sedikit kurang, syahwatnya mengecil. Maka kalau berramadannya, karena jika di luar Ramadan, sepatos di kain hutan dua koel jedul semua karena makanan itu nanti yang dimakan itu membentuk sperma. Sperma itu anu jadi bahan oleh dia. Tapi lah karena tidak sperma ini dalam mana orang dalam awal karena min maniin dina ayat anu lain ternyata min nutfatin atau min sulalatin min maniin yumna. Sari pati sperma, bukan sperma. Nah, kan orang selama ia memahami tilu mani kan? Berarti tadi teori tilu kanan salah dan benar Allah. Ternyata sari pati. Akhirnya teori tilu sperma ternyata salah, bukan sperma. Sari pati sperma. Karena menurut ahli, kerja dari pembahasan biologisnya, sekali semburan laki-laki ketika mendatangi istrinya itu, sekali semburan sperma itu, di dalamnya mengandung 300.000 ke 300 juta spermatozoa. 300.000 atau 300 juta bahan jelema. Tidak sekali semburan. Sehingga ketika memancar itu akan berlomba 300.000 atau 300 juta tadinya berlomba akan membuahi. Tapi spermatozoa yang 300.000 atau 300 juta tadi itu akan berlomba. Nanti yang akan masuk ke ovum ke sel telur hanyalah 1
satu nutfah. Itu yang disebut spermatozoa. Ada 3 bulan gini kenapa kita gambar tidak ini. Dan ternyata tadi gambarkan kok asli, simpulnya bukan nangis, ini gambarkan. Dan ternyata ketika si ekor lepas bersatu dengan kawan kita namanya, tadi itu masuk ke hidung telur ke telur, ternyata masih ada satu lagi proses apa? Jadi si ekor lepas, berarti tinggal kepala kan? Dari kepala itu akan keluar air, saya keluar. Jalan jika apakah jalan disebut tidak saya, tapi dekat-dekat kumat. Ayo Rasul apalah di mana? Apalah, Rasul masa wajar kurang kan dalam. Karena begini anak basaru mislukum, saya manusia sama seperti kalian. Gitu kan? Kata masing kuring ya, ini benar Allah menyimpan. Apa bukti bahan benar, proses benar. Disebutin saya seperti saya. Bahasanya menarik. Tapi kayak jadi segede kia. Tadi masih kasih kali Pak. Mikroskop juga besok. Bayangkan ya Quran 1400 tahun yang lalu. Bertahun 80, tahun 70-an kan itu ada yang sekolah tadi. Mau tiga SR kan. Balik Quran apa itu kok bisa 1400 tahun yang lalu sekolah di mana? Tapi bagaimana proses penciptaan manusia bisa sedetil itu? Misalnya Nabi Muhammad. Nabi ke anak basaru mislukum, saya ini sama manusia dengan kalian. Ada bedanya saya diberi wahyu, yang tidak itu di sini. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, di Quran dijelaskan penciptaan manusia. Pertama Nabi mau Nabi jelaskan begitu soal. Nah kerajaan dia, sebab kalau memang dia ada, semua sedetil itu. Tidak tahu, keluar saya itu. Maka kira Al-Quran disebut Pokoklah nakulah ain lima. Kami ciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Akhirnya terkenal manusia kena alat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Sampai apa terkenal? Segumpal darah ya? Apa yang bisa segumpal darah? Sebenarnya penerjemahan segumpal darah bisa membahayakan Quran. Bisa membahayakan Quran sebenarnya. Penerjemahan segumpal darah. Ternyata yang disebut alaq. Jadi di dalam kitab Lisanul Arab berbeda. Alaq itu sesuatu seperti lintah. Sesuatu seperti lintah yang bersifat pasif. Nempel dan dia menyedot apapun yang ditempel itu. Ya kalau lintah gitu. Lintah nggak menempel karena dia berat dan dia akan menyedot. Allah katanya. Ternyata dijelaskan dalam materi tina spermatozoa terus jadi zigot terus jadi embrio. Sifat zigot sifat embrio memang bersifat panas. Tidak kepada mengabulkan saja. Mengabulkan saja tempel. Langsung bisa normal dirinya. Maka kuno ibu-ibu lamun awal bulan kehamilan jual mual sabab parabut nutrisi lu dibutuhkan ku ibu sekarang nutrisi lu disedot ku kuburan kali eta masih berupaya parabut maka
supaya ibu teu kekurangan gizi, teu kekurangan nutrisi, ibu dipasihan asam folat. Ada yang asam sulfa. Asam urat. Kalau kekeringan dia udah. Aduh, asam folat mah, vitamin mah, zat besi harus saja banget. Sampai separuh ketika karena sifat alat ini menempel dan menyetahu hukum alat itu segala hukum itu lagi. Kata ini penjelasan sifat zigot secara beliau jadi derma. Dan memang Quran disebutkan jadi derma. Alat kok dengan Quran diterjemahkan serupa darah dan sekapaya serupa darah apa? Saya bahasa ini derma digoreng. Atau bisa mudah, namun sebenarnya terjemah alat kok. Saya terjemah ke website, saya terjemah wali website. Kan kereta waktu jalan di Jelma kali juga. Coba seperti Tatina alakoh jadi mudgoh. Seperti terjemahkan sebuah lagi. Ternyata memang di teori sains kan jadi dalam spermatozoa jadi zigot jadi embrio kan disebut jelema. Di Quran kita disebut jelema itu tahapnya. Oh, Pak. Iya itu 1400 tahun yang lalu. Demikian dia di atas merah. Memang Allah bunyi dalam Allah. Sebab bunyi bisa nerangkan. Bunyi bisa nerangkan. Tinggi bahan, ketika proses, ketika karena bab nyusuan sebarang bulan kita ambil bab. Simpuri mah hari waktu lamun aya istilah hati eksklusif, istilah 6 bulan. Benar hasil penelitian dokter atau hasil baca Quran dan dibedakan atau di Quran. Yang merah hati kudu sampai 2 tahun, benar hasil penelitian dokter atau sebenarnya baca Quran dan dibedakan atau di Quran. Sebenarnya mana ya? Lamun ternyata hasil baca Quran tapi dibedakan atau di Quran, begitu ngarana panjang gitu. Lamun hasil penelitian harus diteliti. Objeknya hasil penelitian kumaha, penjelasan kumaha. Pada kumaha yang nama itu sami dengan Quran. Jadinya Allah Maha Pencipta. Sebab Allah Maha sanggup terangkan. Dimiliki bahannya pasti benar. Dan hari ini orang pakai jelema disebut tinu taneuh mah, tinu mani mah. Padahal berarti beda itu beda ya. Itu yang salah. Padahal tina sari pati taneuh, dia kumaha benar Allah. Tina sari pati air mani, dia kebesaran Allah tinggal. Dengan tinggal orang mah gitu. Nah, baru jadi manusia setelah izoman. Kemudian bahasa sains mah izoman saja. Agar masih kena biota. Tapi disebut izoman, simbolik penasaran disebut izoman. Diterjemahkan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Dicek di kitab di Sarul Arab dan ternyata izoman terjemahan. Izoman adalah tulang yang memiliki 3 kotak jari kan ada buku-buku. Nah, jadi tulang yang memiliki ruas. Kabaran digambarkan ku sayu. Atau dalam mati embrio. Terus disebut janin, sagelema ya. Disebut janin, anu Quran disebutnya izoman ya. Pasti sami apa teh? Penggambaran teh. Tulang 3 pipa tapi punya ruang. Kita Muhammad sih mah. Ya lamun di anjeunna kumaha itu alat kamu Ini manusia, teman-teman bisa terangkan. Ini kudu bisa. Dan soalnya terangkan sains itu ada orang kafir, orang tapi tidak boleh. Karena dirinya
Allah itu diciptakan khalqan akhar, makhluk yang lain. Dekain sekarang disebut jelema bayi. Disebut zakarun al-unsa, laki-laki atau perempuan. Maka di bawah 4 bulan masa disebut jelema sebenarnya. Dan kadang buku. Lalu ibu tujuh hamil, terus keguguran di bawah 4 bulan segera disolatkan. Sampai lawan di atas 4 bulan disolatkan. Luka 2, bab zakat. Lawan hamil 4 bulan ke atas, kena bayar zakat fitrah. Terus sempurna penciptaan, terus diukur penuh. Di bawah 4 bulan masa. Dasar disebut jelema. Penamaannya kita dan masa pemikiran dokter dicek di USG harus ini ditaruh sampai bulan ke-4 dokter sama jawab jenis kelaminan baru bulan ke-5 katanya bulan ke-5 masih rapor bulan ke-6 kata ya saya orang hukum benar berarti Allah menciptakan orang buktinya Allah bisa ngerasa dia benar ngerasa dia di bahan agak rumit lah tapi ke proses duka tidak rumit lah benar saya yang ngerasa olah hukum waladina akhirnya orang kudu cepat berhala upama namun wilayahnya namun pantas saya berhala itu pun mana yang menciptakan orang pangeran ku berhala saya mana yang menciptakan orang kudu sarwa yang ku malah Allah terangkan misalnya malah orang-orang panitia itu dalam merusak di orang itu dalam akhirnya pesan besarnya pesan besar kita almati yang pesan itu dia selesai yang kita ciptakan dalam apa aja nak lagi diciptakan aja lagi dikandung ku hidungnya sarua 8 bulan ya di mana pantasnya pakai kudu disemak tingkap pakai logika weh ini hari awal pun dalam dimiliki bahan perkayaan olah koku pantas dari orang kudu sembah Allah sebab Allah Tuhan yang telah menciptakan asal-usul manusia. Nah, karena tujuan ibadahnya la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Nah, itu tujuan ibadah. Jadi rumusnya adalah menjelma ibadah insya Allah takwa atau makan pasti takwa. Lamun ibadah moal takwa. Ada takwa itu luhuran akhlak. Sebab takwa menghimpun antara keimanan, ibadah dan akhlak. Takwa lebih tinggi dari apapun. Jadi di dalam takwa akhlaknya aja, ibadahnya aja, keimanannya aja itu takwa. Karena umpama di sekarang anggap orang ambil dari segi berakhlak, berperilaku yang baik. Berarti lamun aya dalam hoyong perilaku nahade ibadah. Mun ibadah lalu takwa. Lamun ibadah kudu pikana takwa. Lamun aya dari Rasulullah salat penting kelakuan itu benar. Benar kita eta kelakuannya benar. Pada kita ngomongkan batul dong itu. Ini ras batul, tapi tidak benar kelakuan itu. Sini jelema salat yang aya benar. Sebab ku salat bakal kalatih jadi jelema benar. Kira benar lamun latihan jadi benar. Dina salat dilatih sabar Allahu Akbar. Dalam sabar maksud sangkel kieu teh. Tapi orang mah kieu we komo subuh berdiri satu.
Iya, kalau itu dari imam teh. Ari kusabar mah akan deh kusabar. Aya sabarna, aya tenangna, kekalapinya. Konsentrasinya, hati harap-harap sama Allah. Bisa berdoa bacaan Allah. Berlaku aku sampai 5 kali di atas sabarna tidak jadi lupa. Di atas tenangna berlaku tidak jadi lupa. Di atas kudu saluyung antara ucapan, perbuatan, penglihatan, pikiran, keyakinan, kudu saluyung kabeh. Pan dilatih berarti dina palatih. Berlaku aku sampai 5 kali dilatih tidak jelema anu saluyung minimal antara ucapan dan perbuatan. Aku jadi jelema itu. Namun gagal berarti itu salah dina salatna. Jadinya itu dasar naon udah. Kalau waktu itu geus kieu. Mau baik. Bacaan anak itu udah 3 jelema ngomong balik ke wadah teh. Alhamdulillah. Jangan dinikmati bacaan teh. Kumaha rek ngalajerkeun kasabaran ketenangan. Nah pada ka mana ieu teh? Palina leuheung lamun bare salat teh kitu teh menang duit gede kitu teh. Da ieu mah teu bare salat teh lamun teu sare paling jauh HP. Teu menang duit. Salat lulusuhan teh. Wah, kamu mana bare duit. Iya. Saya urang mana enggak bare salat teh menang duit. Paling kur sare mun teh jauh HP. Paling salat teh tenang HP. Mereka mana bare duit. Supaya terlatih saya tadinya sabar, tenang, kawiyu ucapan di perbuatan, terus latih takbir dari berkuku, berkonten sederhana. Hadisnya tekan kita. Berapa tidak dikelemahan, bersifat-sifat kelemahan. Ngomong bersawung apa dilatihkan di durang. Ya harus terbaca masih gaduh betul. Wah, kata palu tahun nawe diukur kieu. Betul jalannya gitu sana. Asa palu tahun kalau. Ya mungkin ada pun batur mau bisa wae. Hari barang gua batur tah aya tahu rek diuapkeun mah. Aya cai rek diuyup mah. Aya ciu rek kumahakeun gitu tah. Kejujuran diuji di sini udah negara. Ya itu apa? Tapi musabab dilatih kejujuran, hanya batur ketuaan terus barang keluar. Tahu kan dilatih kejujuran? Dilatih dari batur tahu mah kesabaran dilatih dari kesabaran mah. Kesabaran apa? Apa itu? Nah, ini temukan sebelum mana ketika maghrib juga. Maka kayak lagunya dulu cuma batul sahur, batul buka, nanti boleh batul puasa mereka. Bisa makan di warung sokor. Semoga cepat sabar. Tapi lalu benar mah tahu bersalah. Lalu lakukan. Ibadah berbeda kan? Mencakup perilaku yang baik, keyakinan yang bagus, ibadah yang bagus. Ibadah itu. Makanya upami koyong bentuk karakter, bom karakter diri, bom karakter keluarga, bebenar ibadah. Bebenar ibadah diri, bebenar ibadah keluarga. Insya Allah. Bagi orang ahli tafsir, la Allah, ia disebut ada karon nunjukkan harapan. Tapi lamun Allah mengucapkan berarti kepastian. Jadi lamun di orang mah agar semoga la Allah kunde. Mudah-mudahan hari di orang mah apa dia malah nu ngadugikeunana bukan lagi harapan di Allah tapi kepastian dan pada orang kudu ikhtiar terus benar gitu. Ulah salah ibadah mun benar mah.
Jadi lamun aya sudah sih anu sholat tapi ngalakuan itu pasti sholatnya itu benar kan? Yakin dong. Wuduna mungkin sebenarnya. Benar haji tapi kompres itu tak korek itu dekat mereka itu cap jaket buntut kardio misalnya pasti ada yang salah dengan haji. Lamun ayat nu katalah ahli ibadah tapi kalakuanana sesuai cara ibadahna pasti ayat nu salah dina ibadah. Mari contoh sholat. Ayat 4 hal anu kudu terpenuhi ketika sholat bisa disebut sah atau diterima. Bukan jadi syarat sholat kudu benar. Bukan 2 rukun sholat kudu benar. Bukan 3 waktu sholat kudu benar. Bukan 4 khusyuk sholat kudu. Sekarang itu sah sholat. Syarat sholat meliputi wudu'na, ngiblatna. Sebab melawan sholat ke wudu, sah. Wudu dia kudu benar deh. Rukun sholat meliputi mimiti takbiratul ihram ketika salam. Ayat sahabat rukun dan salah. Padahal rukun, sujud dan salah. Padahal sujud, tapi barang beres sholat dan Nabi irji balikan deui. Pasoli sholat deui, fa inna kalau tu soli aja dan sholat. Tapi nanti kali itu bukan rukun sholat. Waktu sholat, bapak sholat subuh, tapi jam berapa atau salah pak? Jawab subuh lagi, tapi jam 4 lagu, itu kan 10 menit, 12 menit. Berarti kadang-kadang diukur nanti kan sadar dan waktu sholat dengannya, lebih. Berarti kira-kira selama jam 4 lebih 12, maka berarti subuh jam 5, 12 atau jam 5 sampai 8 eta batas akhir subuh berarti. Dan jam 6 aturan gimana jam 6? Jadi surat itu akhir batas akhir subuh mengikuti waktu subuh. Pun waktu subuh naik ke jam 4 suratnya naik. Pun waktu subuh setengah 5 sampai suratnya mundur gitu kan. Sudah hari soal subuh jam 6 diterima. Itu diterima berarti sesah. Mereka yang dampak kuat karena diri. Kalau mereka hidup kuat ada benar waktu nanti. Jangan waktu sholat tapi salah. Salah sholat, rukun sholat, waktu sholat, kemudian khusus sholat. Allahu Akbar teh kudu malah fokus. Ya Allahu Akbar teh kalahkan berai segala katina, berai segala katina. Ya, berai gitu kan. Lah, jauh ternyata ada begitu ada pencuri tapi punya gitu kan. Setan gur kada, ingat itu, ingat dia dengan setan gitu. Ingat segala orang beda. Kumaha tuh khusus sholat? Hari kagak gitu. Pasti aja menyesat. Syarat sholatnya salah, rukun sholatnya salah, waktu sholatnya salah. Tuh khusus. Nah, kalau menyesat, jadi jangan-jangan ketika sholat tidak ada dampak, ibadah tidak ada dampak, dipastikan ada yang salah dengan ibadah. Pasti ada yang salah. Kumaha itu kan sama dengan ibadah. Saya rumusnya. Jadi ayat ini dimulai dengan perintah ibadah ya ayuhan nasu budu. Ya ayuhan nasu budu dimulai dengan perintah ibadah, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Sebab hasil ibadah mah takwa. Lamun bertakwa berarti beribadah atau pasti gitu ya. Rumus dasar. Pasti ada salah gitu. Nah, salah jam salah pagi. Terus ada dia kasih dia dengan ya. Mana kira persyaratan di Indonesia pakai. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sadayana, para tos dijelaskan.
Eta surat Al-Baqarah ayat anu ka 21. Begituna mangga ibu-ibu, bapak-bapak anu bade aya patarosan mangga cenah dilikeun. Meta teh simpeuring bade-bade laraskeun anu saterusna ibadah teh naon kitu nya. Secara lugot anu nyebatkeun nyembah, anu nyebat oge menghambakan diri, lanjutkeun dijelaskeun naon saterusna hartos ibadah teh. Tadina ayat 21 eta nu dimaksud ibadah teh nah skupna lebih luas atau lebih spesifik ke ibadah sholat gitu nya. Bagaimana segitu kamu pembukanya kamu sanes tenun. Ibadah upami secara bahasa dina abada yang budu ibadatan atau memang mungkin umpama disebutkan ritual berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ritual itu ibadah. Ibadah secara istilah itu bermakna luas. Ibadah itu memiliki makna ismun jami'un. Jadi ibadah itu suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Mencakup semua yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhoi. Minal aqwali, apakah bentuknya ucapan-ucapan, wal af'ali, apakah bentuknya perbuatan-perbuatan. Pokoknya diridhoi, dicintai Allah. Ya. Al-zawakirati wal batinati, apakah yang terlihat atau yang tidak terlihat. Itu ibadah. Jadi ketika ibu-ibu masak, ibu nganiakeun dina raraga ngalaksanakeun kewajiban ketaatan ka suami da apal yang taat ka suami teh diparentahkeun ku Allah, maka masaklah ibu jadi ibadah. Margi diniatkeun lillahi ta'ala teh. Ibu lamun salaki bisa sebeleun bade keneh masak moal. Hello. Ibu lamun salaki bisa sebeleun bade keneh masak moal. Tadi dia saya ngabedakeun mana masak anu ibadah, mana masak anu lain ibadah. Upami ibu masak padahal salah ketika sebulan tapi tetap masak karena diniatkeun lillahi ta'ala tah eta dari ibadah teu ningali salaki teh pika sebulan atau teu. Teu ningali salaki teh boga duit atau teu boga duit. Pokona ieu si kurima dina raraga kataatan ka salaki, yen taat ka salaki teh diparentahkeun ku Allah. Maka masak wae ge jadi ibadah. Gitu. Jadi luas gitu terus-terus. Tapi itu akhirnya ibu nyiapkan konsumsi. Sebab supaya jamaah teh teu ulang-ulang. Jaluman lamun kitu bogoh aya gayeman kitu tah. Mun teu aya tempeun, sehingga jamaah teu betah kitu tah. Jamaah teu betah kitu aduh. Gimana kalau mulai dari betul nah ini jadi pada insya Allah anu ngeluarkan artos merah bala-bala jadi ibadah ngeluarkan artos merah China jadi ibadah itu luas makanya yang terpenting ibadah itu niatkan lillahi ta'ala tuturkan sunnah Rasulullah. Bagi pada orang yang harap sapa, kenapa? Orang sapa hati Rasul, betul sunnah Rasul. Ayat anu niat ibadah tuturkan sunnah Rasul ayat. Bahulah ayat disebut sholat bilingual. Sholat bilingual itu sholat dua bahasa. Jadi lamun sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bagi Allah.
Ya, kan berkenaan gitu. Apa? Akhirnya itu di Tasikmas ketua aliran Ria Edan. Punten bisa puntennya itu dalam realita gitu. Ibadah nate semar ke waktu. Lalu sebagai semar ke waktu dalam menjadi gerbong politiknya semar ke waktu. Karena katanya baju ayatnya itu kotor. Dipakai kurang, jangan dianggap nanti boleh kayak nakian. Dianggap nanti ayatnya itu kotor. Jadi kudu dilepas. Ayatnya itu berkenaan pada siang itu. Nah, semua orang-orangnya begitu itu Rasulullah mau diterima, karena saya pengen itu ibadah, mana? Berkenaan begitu. Nah gitu. Ayat ini penting bisa dilihat. Ayat sholat terkenal, sholat tarawih 7 menit. Anda sekali saja berita di YouTube di ayat itu. Wah, kata anaknya itu salah. Al-Fatihah anaknya sebagai bismillah soal adori. Tidak. Rumput wah, kata-kata mana gitu. Dia di depan Allah. Kayak takut berkenaan. Padahal itu Rasulullah tumakninah, atau mungkin istilah tumakninah. Jadi tumakninah yang merenang antawis tulang-tulang sendi, mencari tema jari, tempelkan dia, tempelkan belah mana, pun mata, tinggalin ke mana, bangun kepala, posisinya kumaha, masih nggak saling tumakninah. Ayat etika, ayat cara, gitu. Kamu tumakninah semuanya. Jadi ibadah itu apapun itu kalau diniatkan lillahi, kalau mengikuti sunnah Rasulullah tidak sampai disebut ibadah. Pun aneh-aneh kamu. Jadi dari kata mungkin Haji Gumilang anu pesantren Al Zaitun eta temu sekali nanti pendaftaran PPDB, pendaftaran murid baru sekiranya di 1.000 murid tapi awal pada tapi kalau tadi jawab polisi barang viral sholat dirinya ayat kok sholat ini tapi itu ayat istri di tengah apa enggak ya istri jadi ada perempuan di tengah saf laki-laki terus bersaf saling bersaf dia tapi berbaris jika baris berbaris tentara gitu kan terus ada nage jadi ada lagi Allahu Akbar berapa tinggi ayat itu tidak jadi mana ini maksudnya tapi kan apa tapi kan gubernur dongkap bahasa itu wakil gubernur Pak Ukele dongkap bahasa itu MUI kan itu Wapres tapi kan Rio terus Menko Polhukam masih kene Mahfud MD wah turun tangan saudara eta betul benar boro-boro di akhirat di dunia akhirat itu dihukum ngomong gini akhirat nah itu benar loh itu aneh-aneh depan ya mau bisa tahu tentang dapat kita dalam Al-Quran lawan dukungan di Arab Saudi begitu kan dipancung kan jangan rusak itu barunya rusaknya turun jadi korban pak untungnya urung dari sini bisa tahun setengah tapi kayak pot televisi mohon jadi bisa tahun sesuai disambut pak sambut ya jadi terbiasa segala
pada kumaha kurang gitu ya. Niat nilai salah terus kemana sama niat utama bisa. Dan anu kedua, kaitian cara kena nuturkeun Rasulullah. Pan hoyong syafaat ge ti Rasul tadi. Bisa betul nuturkeun ka Rasul. Nah gitu kan. Ya. Baik, jadi yang membatalkan salat itu hanya ngomong. Ya, kami ngomong membatalkan salat. Nah, kamu hari kabur mana jelas, misalkan lima dengan segi di luar hadas itu membatalkan berarti mungkin. Sedangkan kalau melakukan gerakan di luar salat, tergantung gerakannya. Umpama gerakan yang merasa dibutuhkan, jika ayah rezeki contoh kadil adil kayak negara. Nah, hari merasa dibutuhkan mah, tapi aku pikiran itu. Kalau ya dibutuhkan, lu tekengeng, kita ya mengada-ngada, mana wajib bersolat kecil. Asal ngomong apa bisa merusak, bukan membatalkan. Bisa merusak sholat. Bisa merusak kenapa Allah melakukan gerakan di luar sholat yang sia-sia, tidak dibutuhkan. Nah, ayo nak musabab mungkin bisi memang ayam makmum, oyong mesti ke. Nah, ayam minta apa? Lewat suka diperlukan untuk memastikan di sini memang benar ayat makmum kan sanggup kan lewat kasih kaya ke depan. Nah, ada sanggup apa enggak? Lewat katakan kelewasikan gitu. Kalau itu dia lewat ada dan alam gampang, ada masalah. Kan bisa, kalau lewat ya dari yang kita kan gitu. Aja duri. Masalah tuh. Gitu. Salah satu jarum terbakar. Naudzubillah minalik isi jo. Orang pun sholat. Tiba-tiba jual gempa. Kumaha kan sulit kan tahu. Tetap dibatalkan tekengnya Pak. Sholat memang tekeng dibatalkan. Ada diturunkan, wah, kelihatan. Kalau ada tahu nggak ada turun kamu, tapi Pak, kamu harus mulai syaratnya, kamu menunjuk kondisi itu. Pan iya tuh membatalkan sholat tuh. Karena sekali membatalkan, mari ayo sholat, kadang disusah bisa bermakan lebih kabarnya. Tapi jika ibadah haji, tapi ibadah haji, arti berhaji wal umrah kalilah, sempurnakan haji secara umrah karena Allah. Nah kalimat kesempurnaan, sebab sekali nggak mulai, kenapa kita sempurna beres? Gitu, teman-teman. Kalau misalkan ayah halangan kedaman, terasa atau haji? Ya, jos ikhram, jos naon berangkat ya. Jos kedaman, tapi terasa nggak hatinya? Terasa nanti, kayak panggilkan, umpama ayah nu dilaksanakan, paling jadi dendam saya. Oh, karena bangunan dibatalkan atas alasan apapun gitu. Karena dituntaskan, apalagi gitu nanti. Berarti salah. Keluar ya kan kau nyari. Jadi itu batal. Ini luar kalah ngomong gempa. Cari tempat yang mungkin aman gitu, jauh dari tempat bangunan salah. Oh, salah itu tempat yang aman. Oh, tapi dengan cara berbeda. Tapi kalau ya, itu tapi Allah. Hari upat, hari ruku mah kalah ya. Kamu
Banyaran ke kalau guru kunta. Orang itu bakal sholatnya berarti di luar. Barang menuju sholat, ayah orang yang paling kurang balik sisi. Nah, pasti kan antara yang gebuk atau lupa, gitu kan? Boleh. Nanti pada musik kuno ini, entah nyari sakit tuh, atau misi ibu lucu tahajud gitu dan tiba-tiba jual air korotakan, wah kamari dua, kumaha tahu? Entah ada ibu paling memang tak. Nah, misalkan ibu tempat meja supaya naon? Supaya naon? Gitu. Jadi bapak satu kayaknya. Kalau itu ayam mencana, Tadi yang pantau dulu. Oh, karena dibutuhkan. Tapi tak, biji dia, HP nya nusuk hari-hari mah. Oh, buat terhusu orang kita, silap di silent kan? Dari sana kan teleponnya itu samaran itu teleponnya nyawa jam sholat gitu kan. Syukur apa kalau kan telepon udah nama arti we. Tunggu telepon udah benar penting saya. Hari iyo pakai ringtone apa itu? Ringtone apa yang ngomongnya itu jauh udah gitu kan. Dia angkat kan aku khusus sholat gitu kan. Boleh di sana ganggu kebatur tuh gitu deh. Kuduna kumaha sana pareman. Karena dibutuhkan kumari diantar terus. Sagaku karena kehusuan. Wow. Pareman nunggu gitu Pak. Oh. Jadi Imam Syafi'i ketika mengatakan bahwa 3 kali gerakan di luar sholat itu membatalkan, itu gerakan yang tidak ada maksudnya, tidak ada manfaatnya, tidak jelas tujuannya. Terus iseng saya, hari ini ayat maksud masih ada lagi ulama kami saya masalah. Ada gerakan-gerakan yang dibutuhkan, diperlukan. Akhirnya contoh sholat khauf, ini sholat khauf, sholat perang, wajib cara sholat khauf. Parijalan aurubbanan di Al-Quran. Sambil berjalan atau sambil berkendaraan itu sholat khauf. Kan ayat musuh. Nah, ayat musuh kan berarti mudah. Namun terlupa gitu kan. Parijalan aurubbanan jadi sholat nanti sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Kan beda ruku dan sujudnya nempel. Sekapu isyarat. Jadi paming misalkan ruku sakieu, sujud sakieu misalkan. Tapi dia gitu lah kalau sejarah gitu. Itu sholat di sholat kan sambil bergerak, parijalan di Al-Quran sambil berjalan. Buk satu sorry berapa? Sadaya sholat pada daya sholat tapi berkesambung memang. Upami tujuh tidak berkesambung, tapi memang naon sih? Bersiap di pos masing-masing gitu. 2 teman-teman anu saling gantian antara kapal tersapaker saya sama sedang tidak berkesambung tapi di medan perang kan kapal benar-benar berkesambung nanti kan ini tinggal ke sholat makan karena wajibnya ada sholat khauf namanya teh ya dan apa kan ada di Palestina sekitar tahun yang perang terus di 7 Oktober tahun kemarin dulu kali kan masih berputih sholat tahun Corona ini kan berarti akan dilaksanakan sholat khauf kan dan itu sambil berjalan aurubbanan sambil berkendaraan dan itu berarti ada gerakan-gerakan di luar sholat gitu Pak. Makanya sekali ini ngarusak gitu sholat atau ngebatalkan atau merusak gerakan di luar sholat yang tidak ada tujuan ada beban
Jadi kalau gerakan anu ada maksud mah, cara suge cara gitu lebih salah. Nah, eta kan saya tujuan. Nah, maksudnya. Semasa lagi-lagi semasa. Oh itu gitu. Nah gitu itu. Uang yang berarti alhamdulillah itu sholat karena. Nah, bersih itu kalau untuk dia sendiri, dia kan alhamdulillah urusan dia dengan Allah bisa. Tapi itu pikir ulah ya Allah. Kita mah nggak baca aja, kalau kita jawab deh. Dijawab bisa juga. Tapi jika salam, ayat assalamualaikum, kamu jawab. Karena interaksinya bukan dengan Allah ya. Oh iya. Nah itu kalau punah, sebenarnya di hadis kalau punah interaksi manusia, walaupun bahasa Arab. Nah itu yang jadi upami interaksi dengan Allah. Alhamdulillah bapak kalau ukur. Orang anu hari sujud, biasa bahasa Sunda, upamana. Tapi kan interaksinya ke Allah. Biasa hari interaksinya ke Allah mah. Anu tegengeng, teh interaksinya ke manusia. Tapi biasa bahasa Arab teh tegengeng. Nah gitu. Nah, ayah kene mana? Oh, kan ada yang mengatakan bahwa berdoa bahwa kita berdoa itu dengan awalan mudah-mudahan atau semoga. Artinya ketika kita mengucapkan itu bahwa kita keyakinan artinya keyakin bahwa doa kita itu akan dijawab ya. Nah, jadi mungkin ada penggantinya insya Allah dan insya Allah bahwa doanya akan jadi kata mudah-mudahan dengan semoga itu diganti dengan kata insya Allah. Nah, menurut kita gimana? Ya, jadi masalah doa itu di surat Al-Baqarah 186. Pertama, doa itu harus optimis dan membangun sikap optimisme. Makanya kalimat di Quran itu fal yastajibuni minta diijabah. Fal yastajibuni maksudnya di dalam berdoa ulah saya terus berhasil gitu. Dalam berdoa itu harus optimis. Jadi ulah ya Allah berilah aku rezeki. Tapi kalau tidak diberi rezeki tidak apa-apa. Yose ada yang boleh puasa. Tidak kumpul itu mereka. Ulah gitu. Sing mantap kali nunggu dan sing wajar ulah. Ya Allah, beri rezeki ya Allah, turunkan ke aku ya boleh ya Allah. Ya seperti wajar. Optimis tapi wajar. Allahumma rizqna rizqan mubarakan ya Allah berikan terbaik rezeki yang diberkati umpamanya berilah kesehatan berilah umur yang diberkati mantap juga Maksudnya pemberian kata ya kata mudah-mudahan. Jadi kalau kata mudah-mudahan atau semoga itu mencerminkan keyakinan kita, keyakinan hatinya dengan doa yang kita panjang. nah pertama kan konteksnya barangkali dengan manusia yang sama jadi mereka interaksi orang kepada manusia mudah-mudahan artinya sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya deh ngobrol karena kan kita berharap-harap semasa sama Allah kan cuma dalam interaksi dengan manusia gitu dia mah karena kita tidak tahu seperti apa tapi di dalam doa maka Allah kudu mantap tapi wajar gitu bisa obrolan murah ya. Jadi artinya maksudnya memakai kata mudah-mudahan juga tidak masalah. Ya, itu pada taruh istilahnya harapan dengan tidak bermaksud mengurangi optimisme. Gitu. Tapi harapan itu kuat.
Juga tidak sampai pada kesombongan bahwa akan benar-benar terjadi, juga tidak begitu kan? Tapi juga tidak jatuh pada keputusasaan. Kata semoga mudah-mudahan ini menguatkan adanya harapan. Dan itu sebetulnya ada optimisme, tapi juga kepasrahan kepada Allah. Tapi ulang gitu. Ulang. Ya Allah, mudah-mudahan atau habis baca mimpi ya Allah. Serius, bukan gitu kata. Aku mohon tadi. Mantap. Mantap tapi wajarnya. Ayo itu wajar ayah gitu dengan saya gitu. Ya Allah, pada kami jodoh. Kalau itu ternyata berada di dalam sana itu ya Allah, dalam berlaku itu. Karena dia waktu berusaha dan ya Allah dalam berlaku terulang makan itu kewajaran. Jadi optimis tapi wajar saja. Karena mulai rancang kalau namanya nanti istidal itu rancang bahasa orang. Jadi kalau engkau mengabulkan doaku maka aku akan berdoa. Tapi kalau engkau tidak mengabulkan maka aku akan berhenti maka aku akan kamu. Kira-kira kayaknya gitu. Orang mana keren di mana? Benar. Kamu jadi kamu kena bawa nama hadis. Orang itu, empat orang kebetulan. Ulah antar. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah semuanya, kita sudah memperoleh wasiat dari Ustaz, yaitu kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan juga berikhtiar ibadah kepadanya. Mudah-mudahan lalu kita takut kita tergolong orang-orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'fi ni'amahu wa yakfi majidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asmi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi, ya Latifu ya Wali ya Karim. Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal hukma ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.